Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Malam hari ini terselenggara Zoom. Malam hari ini kita ketemu lagi, kita silaturahmi lagi. SGR Academy masih berlanjut sampai seterusnya, sampai warehouse buka, sampai kita bertumbuh, sampai akan ada puluhan bahkan ratusan serta jutaan diamond tumbuh untuk Indonesia. Amin. Dan orang-orang yang hadir malam hari ini saya doakan Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayahanda semua jadi diamond, bertumbuh jadi crown diamond. Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah segala cita-citanya, segala impiannya, lalu diringankan bebannya untuk Bapak Ibu bertumbuh. Allah mudahkan, Allah ringankan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini saya sebelum sharing tentang materi yang akan saya sampaikan, saya akan sedikit mengucapkan banyak terima kasih kepada para mentor-mentor yang sangat luar biasa, khususnya Kali di Itali, terus Karita di Prancis, Dr. Sugeng Riyadi di Kota Pekanbaru. Yes, siap Coach, semangat, gaspol. Ya, baik dokter. Beliau adalah orang-orang yang membawa Liftgood ke Indonesia. Jadi Bapak Ibu, terselenggaranya lagi-lagi saya harus mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada anak-anak muda yang terus berkarya, terus menjaga, terus mengayomi, terus mengenal program Zoom dari SGR Academy ini. Jadi anak-anak muda yang sangat luar biasa di sana, banyak sekali anak-anak muda yang begitu ikhlas, begitu nothing tulus. Beliau bertumbuh, membantu kami semua, membantu Ayahanda, Abang Kakak untuk bertumbuh di Nusantara. Bahkan nih saya mau sedikit sharing nih sebelum saya masuk ke materi. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu, Abang Kakak tidak ingin bertumbuh hanya di satu kota. Saya ulang, Bapak Ibu, Abang Kakak tentunya tidak ingin bertumbuh hanya di satu kota. Contoh, Bapak Ibu berdomisili umpamanya di Jakarta, tentunya tidak ingin bertumbuh hanya di Jakarta. Nah, ketika tidak ingin bertumbuh di Jakarta, kita butuh fasilitas ini. Saya ulang, kita butuh fasilitas ini. Fasilitas Zoom yang Bapak Ibu inginkan. Kalau mau buat, Bapak Ibu, kalau kita mau buat sendiri, pesertanya baru 5, 10, 20 orang, auranya nggak jalan, energinya juga nggak dapet. Nah, hari ini secara tidak langsung, kita sudah terfasilitasi dan kita mendapatkan sebuah energi besar dari Zoom ini. Nah, maka nanti season berikutnya saya akan sampaikan membongkar rahasia bagaimana kita memanfaatkan kekuatan SGR Academy sehingga Bapak Ibu jadi leader internasional, Saya ulang, Sabtu depan saya akan bongkar bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memanfaatkan buah kendaraan SGR Academy ini supaya Bapak Ibu bisa passive income, Bapak Ibu bisa freedom, Bapak Ibu betul-betul bisa tidak lagi seperti Superman. Maaf Bapak Ibu, saya sharing sedikit nih. Maaf, izin saya sharing sedikit ya Bapak Ibu, sharing sedikit nih. Hari ini kalau ada leader yang datang nih, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, habis biayanya Bapak Ibu, biayanya habis. Nah, ketika biayanya habis, operasionalnya habis, uangnya habis. Kenapa? Lebih untuk operasional. Nah, hari ini ada fasilitas yang sudah disiapkan. Nah, rata-rata teman-teman belum tahu caranya untuk memanfaatkan fasilitas ini. Nah, Sabtu depan saya akan bahas ini Bapak Ibu. Akan bahas bagaimana kita memanfaatkan, memberdayakan sekolah SGR Academy ini untuk kita bisa passive income. Jadi
Kalau leader masih prospek sana, Bapak Ibu terjun sana, biayanya habis. Kalau sudah jadi platinum, kalau sudah jadi diamond punya uang. Tapi kalau yang masih bronze, yang masih silver, yang masih gold, habis uangnya untuk di jalan, Bapak Ibu. Nah, justru fasilitas inilah yang membuat kita mudah, hemat, dan betul-betul uang kita utuh, Bapak Ibu. Nah, pola ini akan saya sampaikan nanti di Zoom berikutnya hari Sabtu. Ya, Zoom hari Sabtu. Nah, terus besok saya hadir di Solo di grupnya Bu Ani. Nah, itu saya akan sampaikan di offline. Ya, besok saya hadir di grup Solo di Bu Ani. Saya akan sampaikan bagaimana membongkar kekuatan. Saya ulang, bagaimana membongkar kekuatan Zoom dari SGR Academy untuk Bapak Ibu bisa freedom, untuk Bapak Ibu bisa passive income, uang Bapak Ibu utuh. Nah, saya akan bongkar materinya untuk acara Solo di grup Bu Ani besok hari Ahad. Nah, hari Sabtu, kalau online-nya hari Sabtu depan, tidak untuk hari ini Bapak Ibu ya. Baik. Yang kedua, izinkan saya mengucapkan selamat kepada MC yang sangat luar biasa ya. Saya izinkan mengucapkan selamat kepada Bapak Agung Budiarta, bahwa Pak Agung sudah meraih satu prestasi yang sangat luar biasa, prestasi gold ya. Jadi saya mengucapkan selamat buat Pak Agung. Selamat Pak yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Peter Sugeng, luar biasa. Terima kasih Bu Lilian juga. Platinum Pak Agung, mantap ya, sekali. dikit lagi. Luar biasa. Ibu, saya mau sedikit cerita pribadi yang sangat luar biasa ini, namanya Pak Agung Budiarta. Pernah satu ketika saya tes beliau Bapak Ibu, Agung, bagaimana kalau besok saya silaturahmi sama Pak Hebron, Om Hebron bawa ke tempat Pak Agung. Apa beliau bilang? Beliau sampaikan ke saya itu orangnya merekam loh Bapak Ibu, merekam kata-kata leader loh. Apa dia bilang? Pak Hardi, jangan bawa Pak Heb, karena Pak Hebron masih sangat tidak nyaman, masih sangat repot mengurusi keluarganya. Beliau begitu arif cara berpikirnya. Beliau begitu bijaksananya, tidak mau merepotkan upline-nya. Sampai hari ini beliau jadi gold pun saya rasa mungkin Pak Hebron belum ketemu sama beliau, ya kan? Gitu. Saya pun belum pernah ketemu tatap muka sama beliau Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau hari ini yang sudah ketemu diamond, ya sudah ketemu diamond berkali-kali, terus peringkatnya belum naik-naik jadi gold, belum naik-naik jadi platinum, ini kenapa, ada apa gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini saya lihat pribadi yang sangat luar biasa. Beliau begitu tidak mau merepotkan upline-nya. Sosok ternyata memang karir itu ditentukan cara orang itu berpikir Bapak Ibu. Ya. Kemandirian dia sehingga dia bisa bertumbuh dan timnya pun mandiri. Itu ada timnya Pak Agung satu di Taiwan, begitu bertumbuh tanpa ketemu loh Bapak Ibu. Jadi artinya memang hukum yang berlaku dalam dunia networking itu adalah hukumnya simple banget. Apa dia? Tanam, panen, tabur, tuai. Ya, jadi artinya kalau kita mandiri, kita akan punya tim yang mandiri juga. Kalau kita bawel, nanti kita punya tim kita juga bawel sama kita. Kalau cerewet, nanti tim kita akan cerewet sama kita. Hanya sesederhana itu Bapak Ibu. Hukumnya dalam dunia networking itu hanya begitu. Hukum tabur tuai. Nah, saya melihat sosok yang sangat luar biasa. Dari sosok Pak Agung Budiarta, dia bisa sampai di posisi gold. Tidak pernah dikunjungi sama saya Bapak Ibu. Belum pernah tatap muka. Ya, satu. Yang kedua, mungkin upline-nya juga belum pernah ketemu. Upline-nya yang satu di Kalimantan, satu lagi di Pekalongan. Wah, jauh sekali Ibu. Iya betul Pak Agung ya. Iya, saya malah belum tahu. Saya tahunya Pak Hebron aja, saya belum tahu ini.
Belum tahu Nah, aturannya. luar biasa kan Bapak Ibu? Luar biasa kan? Jadi artinya inilah sosok yang sangat luar biasa kaitannya dengan materi yang mau saya sampaikan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya juga tidak bermaksud menggurui Ibunda Ayanda semua. Kita mulai dan saya mohon izin ya, mohon izin, mohon maaf tidak mau Bapak Ibu semua. Saya hanya sharing bagaimana saya bisa bertumbuh. Bagaimana saya bisa bertumbuh, bagaimana saya menggunakan sesuatu yang ada dalam diri saya, ya, ada yang ada dalam diri saya berdayakan Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya pakai, 10 kunci sukses kehidupan. Ini saya cerita diri saya Bapak Ibu, saya tidak cerita orang lain, tapi ini cerita diri saya. Saya tuangkan dalam satu konsep materi yang hari ini saya praktekin dan saya ceritakan. Bapak Ibu mau pakai, monggo silakan. Tapi kalau Bapak Ibu juga nggak mau pakai, apa-apa. Jadi artinya ini adalah sebuah pelajaran yang pernah saya lalui Bapak Ibu. Oke, next anak muda, 10 kunci sukses kehidupan yang saya sampai di posisi diamond. Oke, ini pengalaman saya selaku pembisnis di dunia networking selama 35 tahun. Ya, menciptakan nilai tambah Bapak Ibu. Menciptakan nilai tambah ini penting, ya. Menciptakan nilai tambah, kalau kita sebagai seorang leader, kita harus mampu memberikan nilai tambah dibandingkan. Saya sarankan sama Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau jadi leader hebat, kita harus memberikan nilai tambah sama diri kita. Dibandingkan dengan leader yang lain, harus memiliki tujuan hidup. Untuk menciptakan nilai tambah ini Bapak Ibu harus punya tujuan yang jelas dulu. Oh, saya mau jadi diamond, berarti kalau saya mau jadi diamond, saya harus memberikan nilai tambah terhadap diri saya, terhadap organisasi saya, supaya hadirnya saya membawa kesejahteraan dan terbentuk jutaan diamond di Indonesia. Nah, ini penting. Jadi tujuannya apa Pak Hardi? Berikan nilai tambah kepada diri Bapak Ibu. Oh, selama ini saya main networking hanya begini-begini saja. Saya harus rubah polanya. Selama ini ada networking tidak pernah ada Zoom. Saya harus Zoom. Selama ini saya bisnis networking tidak pernah ada fasilitas Zoom. Berarti saya harus ikuti irama Zoom-nya SGR Academy. Nilai tambah dalam diri. Supaya apa? Supaya nanti tim kita akan mengikuti kita. Kalau kitanya rajin ikut Zoom, tim kita akan ikut Zoom. Tapi kalau kitanya malas ikut Zoom, tim kita juga akan malas ikut Zoom Bapak Ibu. Bahayanya apa Pak Hardi? Bahayanya apa? Tidak positifnya apa kalau tim kita tidak mau ikut Zoom? Energinya terputus-putus. Energinya terputus-putus, connect-nya itu lama Bapak Ibu. Sehingga nanti dia bilang, metrik gua nggak dapet ya, kok gua begini ya, karena dia nggak pernah mau ikut Zoom. Karena nanti dia nggak dapat sesuatu. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu pengen jadi diamond, Bapak Ibu harus berubah pola hidupnya. Berikan nilai tambah kepada diri, berikan nilai tambah kepada tim. Kalau dulu saya jadi leader, tidak pernah stay di satu kota, saya harus stay di satu kota. Kalau dulu saya jadi leader, hanya cuman prospek orang, habis itu saya pulang, saya tinggal, saya tidak ayomi. Kalau sekarang jangan lagi. Bina dia sampai jadi. Berikan nilai challenge, nilai tambah sama diri kita. Agar kita tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah ini penting Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa jadi diamond lalu menciptakan jutaan diamond di Indonesia. Bapak Ibu, ya saya mau sharing nih. Saya bercita-cita mencetak jutaan diamond di Indonesia Bapak Ibu. Saya loh bercita-cita mencetak jutaan diamond di Indonesia. Pak Hardi bisa Bapak Ibu ya. Dengan kesungguhan, nothing tulus. Karena nanti Zoom ini akan terus bergerak begitu masif. Saya yakin Zoom ini nanti 1 tahun ke depan akan jadi ribuan peserta.
Kenapa? Karena dari 100 naik 150, naik 200, naik lagi 300, naik lagi 400, terus aja bertambah. Artinya pola ini membuat kita betul-betul bisa freedom, Bapak Ibu. Pak Hardi, kalau gitu gimana? Ciptakan nilai tambah terhadap diri kita. Kalau leader yang itu di sebelah, leader di sebelah itu biasa-biasa saja, kita harus jadi luar biasa. Kalau leader yang di sebelah tidak memberikan ilmu, kita harus terus upgrade pikiran kita agar kita punya ilmu. Pak Hardi, kalau gitu gimana? Sudah, ada fasilitas dari SGR Academy untuk abang kakak bertumbuh, berpengetahuan, terus berilmu untuk membangun networkingnya. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Buat diri kita punya nilai tambah dibandingkan leader-leader yang lain. Jadi jangan lakukan seperti yang kemarin-kemarin. Oke? Jangan lakukan seperti yang kemarin-kemarin. Pak Hardi, kalau saya jadi Demon, saya sudah cetak berapa? Sudah cetak 2.500 orang yang punya affiliate. Minimal di tangan Bapak Ibu ada kurang lebih 50 sampai 100 orang yang berpenghasilan di atas 1 juta. Saya ulang. Nilai tambah Anda sebagai seorang Demon, Anda sudah menciptakan minimal 50 sampai 100 orang yang punya penghasilan atas 1 juta, Bapak Ibu. Ini nilai tambah. Berarti kalau gitu gimana Pak Hardi? Tujuan jadi Demon tidak bisa ditawar. Agar khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Berarti kalau gitu saya Demon akan ada 100 orang. Akan ada 50 orang berpenghasilan di atas 1 juta. Betul. Berarti kan hidup kita. Bermanfaatkan hidup kita. Wow, ini keren Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, oh cuman begitu doang. Enggak begitu Bapak Ibu. Ya, enggak begitu. Ini bisnis keren banget. Tinggal tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Oke, next anak muda. Pak Hardi, kalau kita sudah menciptakan nilai tambah, lalu kita bercita-cita dan punya tujuan untuk jadi Demon, dan kita bertumbuh lewat SGR Academy, terus bagaimana Pak? Supaya tingkat keilmuan kita sampai dengan ilmu yang tarafnya betul-betul, kalau orang apa namanya ya, kalau orang itu ilmunya sampai ke ilmu makrifat. Ilmu makrifatnya tuh sampai benar-benar dia betul-betul, oh ini sampai ke dalam hatinya. Gimana Pak? Semua yang ada dalam diri kita, saya ulang, semua yang ada dalam diri kita, kita harus menyadari ini semua adalah titipan. Saya ulang, semua yang ada dalam diri kita, kita harus sadari ini semua adalah titipan. Tuhan itu tidak pernah memberikan hak bahwa ini milikmu, tuh nggak pernah Bapak Ibu. Karena kita akan kembali kepadanya dan akan pulang tidak bawa apa-apa Bapak Ibu. Ya, nggak ada pulang bawa apa-apa. Jadi kalau gitu gimana Pak Ardi? Karena ini titipan, kita harus jaga. Karena ini titipan, kita harus betul-betul amanah. Karena ini titipan, kita betul-betul harus melindungi. Bapak Ibu kalau dititipin barang nih sama orang, ya, abang kakak dititipin barang sama orang, lalu barangnya nggak dijaga, kira-kira orangnya marah nggak? Marah sama kita, ya kan? Sama Allah juga begitu. Apa kata Allah? Aku titipkan dirimu untuk jadi seorang pemimpin. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah kata Allah, aku hendak menjadikan engkau seorang pemimpin di dunia ini, di muka bumi ini. Artinya wajib jadi silver, wajib jadi gold, wajib jadi platinum, wajib jadi diamond agar kita bisa memimpin banyak orang, agar ilmu kita bermanfaat, agar lisan kita berguna, agar tangan kita bermanfaat, agar tindak tanduk kita betul-betul bisa kita jaga sesuai dengan titipan Allah. Pak Hardi, kalau gitu gimana? Jaga tangannya, jaga kakinya, jaga lisannya. Kita diciptakan oleh Tuhan ini sebagai seorang pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam keluarga, pemimpin juga dalam organisasi. Lah kalau gitu gimana Pak Hardi? Jangan mau sendirian. Udahlah, gua mah sendiri aja, nggak usah prospek. La ilaha illallah. Say. Ya, nggak begitu hidup. Nggak begitu. Ya, kita bukan tinggal di hutan, Ibunda. Abang kakak, kita nggak tinggal di hutan, nggak sendirian. Kita butuh orang lain. Manusia ini makhluk sosial. Jadi kalau gitu, kita wajib memimpin. Pak Hardi, kalau gitu gimana? Mulailah memimpin diri sendiri. Ya, ku anfusakum. Selamatkan dirimu. Wa ahlikum, orang di sekitarmu. Dan orang di lingkunganmu. Perlu kita selamatkan, perlu kita tolong Bapak Ibu. Kalau kita lihat tetangga kita ekonominya biasa-biasa saja, kita sampaikan ini ada peluang bagus loh. Ini ada sebuah informasi bagus loh, ada energi baru loh, ada affiliate bagus loh. Ya, Bapak Ibu jangan diam. Kalau diam, nanti Allah tuh marah sama mulut kita. Kalau kata leader saya tuh yang di Gorontalo, yang di Ternate bilang, Carlota, wajib cerita. Ini mulut kalau nggak cerita ntar kaku Bapak Ibu. Ya kan? Mulut nih kalau nggak ngomong, tidak menceritakan sesuatu yang baik, nanti nggak enak mulutnya. Jadi dipakailah untuk bercerita tentang kebaikan. Sampaikan tentang affiliate ini, Bapak Ibu bertumbuh. Ya. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Ingat, supaya kita tidak merasa bahwa hidup kita ini semua milik kita dan kita harus jaga karena ini adalah titipan. Termasuk pola hidup sehat. Maksudnya gimana Pak Hardi? Kita dikasih badan sama Allah. Kita dikasih badan sama Allah, badannya harus dijaga. Waktu istirahat, istirahat. Ya, waktunya makan, ya makan. Waktunya ibadah, ibadah. Karena apa? Ini semua titipan. Harus dijaga. Kalau nggak dijaga, nanti Allah marah, dicabut nyawa kita. Kita belum sukses, dicabut duluan. Kenapa? Karena dianggap tidak pandai menjaga amanahnya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi di SGR Academy itu bukan bicara semelu materi aja, duit aja. Wah, ini gimana jadi deh? Enggak juga Bapak Ibu ya. Oke, baik, next anak muda. Nah, ini materi yang ketiga, meningkatkan kemampuan diri tidak bergantung pada usia. Nah, artinya ketika kita meningkatkan kemampuan diri kita, upgrade. Ya, Bapak Ibu ingat, upgrade yourself. Artinya Bapak Ibu mulai meningkatkan kemampuan berpikir. Bapak Ibu tidak tergantung dari usia. Pak Hardi, usia saya kan udah segini. No, nggak begitu Bapak Ibu. Ya, jadi teruslah belajar. Teruslah meningkatkan kemampuan diri Bapak Ibu terus untuk belajar. Jangan merasa rendah diri. Pak Hardi, saya udah nggak bisa nih, usia saya udah segini. Enggak Bapak Ibu, ya. Belajar itu tidak harus Bapak Ibu di sekolah. Ada pelajaran di formal, ada pelajaran di non formal. Hari ini lebih penting kita belajar tentang kehidupan karena kita langsung praktek Bapak Ibu. Pak Hardi, seberapa pentingnya? Nah, ini dia.
kaitan dengan pelajaran dan meningkatkan kemampuan kita berpikir, meningkatkan kemampuan kita bagaimana untuk jadi diamond, bagaimana untuk jadi platinum, bagaimana nanti lebih mudah untuk mengikuti iramanya. Bapak Ibu ikuti program dari SGR Academy. Ini terpenting. Jadi Zoom yang dilaksanakan oleh SGR Academy itu tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita. Bukan materinya itu lagi. Enggak Bapak Ibu. Saya pun kalau ngasih materi itu lagi, saya juga malu bawaannya. Bener. Terus rasanya juga nggak nyaman, ada beban moral. Loh, kok materinya itu lagi? Saya juga nggak mau Bapak Ibu. Kecuali hari Senin dan hari Kamis. Kalau hari Senin dan hari Kamis, materinya memang khusus untuk calon prospek. Bapak Ibu silakan undang orang sebanyak-banyaknya untuk hari Senin dan hari Kamis. Pak Hadi, kalau gitu gimana? Ikuti program dari SGR Academy untuk Bapak Ibu selalu meningkatkan kemampuan berpikir. Coba saya mau tanya sama satu leader aja deh. Pak Agung masih stay Pak Agung? Yes. Pak Agung, kalau timnya Pak Agung rajin ikut Zoom? Ya rajin. Makanya kita biasa bikin list. Kita kan ada di grup. Kita langsung absen mereka yang masuk Zoom. Oke. Berarti selama ini kalau leader yang rajin ikut Zoom jaringannya bertumbuh? Bertumbuh tentu, bertumbuh. Nah, yang tidak rajin ikut Zoom jaringannya bertumbuh? Jangan di tempat, cenderung menurun malah. Oke, nah inilah dia pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kadang-kadang ada leader yang masih merasa kalau ikut Zoom tuh ya itu aja. Padahal dia butuh energi baru untuk ngecas semangat. Dulu justru di satu komunitas lah membentuk energinya. Nah, dia menganggap itu biasa-biasa aja karena merasa punya jubahnya. Punya jubah kebesaran gitu. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya sudah evaluasi leader-leader yang rajin ikut Zoom, timnya yang rajin ikut Zoom pasti jaringannya bertumbuh. Tapi yang tidak rajin ikut Zoom, trouble-nya banyak Bapak Ibu. Trouble-nya banyak. Dan mereka tuh kok ini apa ya, bisnis kayak gini gimana? Mereka begitu. Apalagi kalau upline-nya jauh. Waduh, udah bener-bener. Jadi artinya mengikuti irama, algoritma dari SGR Academy ini penting Bapak Ibu. Apa dia? Salah satunya Zoom yang diselenggarakan, fasilitas yang dibuat oleh SGR Academy. Satu contoh ada flip chart. Itu Bapak Ibu wajib untuk punya. Karena itu alat bantu. Bapak Ibu wajib untuk punya karena itu alat bantu. Alat bantu itu untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh. Malam hari ini ada testimoni seorang ibu-ibu ya. Ibu-ibu tinggalnya di Bandung ya, upline-nya jauh. Nah, ini ada lagi nih ibu-ibu selain ibu-ibu yang di Gorontalo tuh, yang luar biasa maha bintang, selebritis Gorontalo itu Ibu Masra, terus ada lagi ibu-ibu Ternate, ada Kameri, terus ada lagi kakak saya yang kemarin jadi platinum. Itu mereka bertumbuh tanpa upline dan jauh sekali. Nah, ini juga yang nanti malam testimoni, dia bertumbuh, upline-nya juga jauh. Kemarin acara Pekanbaru dia datang Bapak Ibu. Dia datang, dia bayar itu. Dia bayar biaya untuk berjalan dari kota Bandung sampai ke Pekanbaru Bapak Ibu. Orang ini sangat luar biasa. Malam ini nanti dia testimoni. Ya, upline-nya jauh di kota Bon, dia bertumbuh di kota Bandung. Luar biasa Bapak Ibu. Dia cetak beberapa orang silver di organisasi dia. Upline-nya ngos-ngosan Bapak Ibu. Upline-nya ngos-ngosan. Dia masih tetap fight. Dia masih tetap kuat. Energinya masih full. Karena apa? Dia tidak pernah telat ikut Zoom. Dia sangat konsisten ikut Zoom. Ini orangnya. Nanti dia ikut testimoni malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Efek Zoom ini luar biasa. Nah, saya akan bongkar bagaimana caranya memberdayakan potensi Zoom di Sabtu depan. Oke, next anak muda. Nah, Bapak Ibu,
ada 4 level manusia, dan ini ada karakter-karakternya. Ketika kita mengerjakan sebuah bisnis, ada yang 4 level ini ada kita temui misalnya di rata-rata orang rata-rata Bapak Ibu ya. Terus orang yang bisa mengubah dunia, itu rata-rata orang yang punya visioner. Orang yang punya visioner yang jelas. Jadi bukan orang yang berjalan sesuai dengan hobinya. Artinya ada orang yang berjalan, udahlah gue sukanya mancing, ya udah gue mancing aja. Nah itu tidak visioner itu. Biasanya hidupnya biasa-biasa aja. Nah, orang yang berhasil membawa perubahan besar di dunia ini adalah orang yang punya visi besar Bapak Ibu. Makanya kalau perusahaan itu ditanya visi dan misi. Jadi yang leader yang betul-betul bisa bertumbuh, dia punya visi, visioner. Dia bisa membawa perubahan dan dia punya impian, dia punya dream, dia punya visi yang jelas kepada organisasinya. Dia mau apa, itu dia punya visi yang jelas Bapak Ibu. Bukan, ini ada 4 nih, ada 4 karakter nih, ada 4 karakter. Nah, karakter pertama, ada yang bilang begini, ya sudahlah, gua mah jadi diri gua sendiri aja, gitu. Ada ya Pak Ibu? Yang pertama, manusia yang ingin jadi dirinya sendiri. Ya, tipe leader yang seperti ini jadi sih jadi, tapi jadinya biasa-biasa saja. Terus ada lagi leader yang berjalan dengan hobinya. Oh, saya hobinya networking. Dia jalan dengan networkingnya. Oke, jadi sih, tapi jadinya biasa. Terus ada lagi manusia yang berpikir seperti merasa tanggung jawab. Nih gue nih tanggung jawab nih sama anak istri gue. Yang penting anak gue kebeli susu, kebeli beras, terus bisa kebayar kontrakannya, kebayar utangnya. Tanggung jawab, hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab. Ada Bapak Ibu, ya, ada tipe orang yang pertama ingin untuk jadi dirinya sendiri. Ada tipe orang yang menjalankan satu program sesuai hobinya, ada. Terus ada tipe orang yang cuma untuk menggugurkan tanggung jawabnya. Oh ya, ini gua tanggung jawab nih sama downline gua. Ya sudah, dia temuin, habis itu selesai. Tapi ada lagi tipe manusia yang bekerja berdasarkan visinya, berdasarkan dreamnya, berdasarkan cita-citanya, berdasarkan visinya ke depan Bapak Ibu. Ini contoh. Nih gua nih kalau dari lift nanti akan ada 1 juta diamond bertumbuh di Indonesia, dan kita bisa bawa diamond-diamond ini jalan keliling Eropa, dan dia bisa berangkat umroh, dia bisa berangkat ke Tanah Suci. Semua diamondnya wajib memberangkatkan keluarganya ke Tanah Suci atau berangkat ke tempat ibadah. Dia punya visi besar. Gua pengen diri gua bermanfaat. Saya kepingin diri saya bermanfaat untuk banyak orang. Wow, ini visioner Bapak Ibu. Jadi dia punya visi yang jelas. Dia punya keinginan, dia punya dream yang kuat. Bukan berdasarkan, ya sudahlah gua mau jadi diri gua aja dah, gua nggak mau ikut-ikutan. Nah, udah Bapak Ibu, yang kayak gitu-gitu tuh bisa sih, bisa. Tapi jadinya biasa gitu. Oke, bisa, tapi jadinya biasa. Tinggal Bapak Ibu tinggal pilih mau yang seperti apa, ya. Yang jelas ada orang-orang sukses hari ini di dunia, rata-rata mereka visioner. Menciptakan suatu satelit, menciptakan suatu alat teknologi canggih dengan AI, menciptakan satu program, platform yang membuat terkonek dari marketplace, dari affiliate, dropshipper, semuanya jadi satu. Dan bagaimana ini semua orang merasa sehat dengan harga yang murah. Ini visioner. Mr. Ben itu visioner yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya bangga. Saya dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya visioner yang jelas Bapak Ibu. Saya bangga. Saya dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya pengalaman dan jam terbang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang membuat saya happy mengerjakan Live Good. Ya, oke, next.
Anak muda, kita punya 10 slide. Oke. Good entrepreneur. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nih, good entrepreneur ini 3 persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi. Kalau Bapak Ibu mau jadi seorang entrepreneur yang hebat, Bapak Ibu mau jadi leader yang hebat, Bapak Ibu pengen jadi pemimpin yang hebat, Bapak Ibu harus punya 3 persyaratan ini harus ada dalam diri kita. Poin pertama, harus bisa meyakinkan tim kita untuk mampu naik level tinggi. Bahwa kita bisa untuk bisa naik peringkat. Ini penting. Ya, ini penting untuk kita. Bagaimana kita mampu menunjukkan kepada tim kita kalau kita bisa naik peringkat dan kita berprestasi. Artinya memberikan contoh teladan sama timnya bahwa kita bisa jadi pemimpin, kita bisa jadi demon. Abang kakak, saya mau kasih tahu sama teman-teman semua. Oh. Ya, dia 001 Indonesia sudah memberikan contoh teladan sama kita bahwa beliau mampu membuktikan prestasinya sebagai seorang demon. Dan dia memberikan contoh sama kita. Lalu disusul oleh seorang Hardy. Walaupun orangnya lagi ke pasar Bapak Ibu, dia nggak dengar, ya. Ya. Jadi Keren. ya kan? Jadi artinya nih sudah ada contoh. Good entrepreneur-nya sudah dibuktikan. Apa dia bilang? Saya lo mampu 3 bulan jadi demon. Saya memberikan contoh sama kamu. Saya tuh memberikan contoh sama you. Kalau saya bisa jadi demon, kamu juga bisa. Kalau saya bisa jadi demon, kamu juga bisa. Karena kamu dan saya Tuhannya sama. Kita punya mulut yang sama, kita punya tangan yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Sudah diberikan contoh. Kalau dulu, di zaman Baginda Rasul, beliau bilang, Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa kata 001 Indonesia? Dia bilang, gue lu di Pekanbaru ini, gue udah bisa jadi demon. Walaupun gue tinggal di Pekanbaru. Enggak kayak lu pada tinggal di Jakarta belum jadi demon. Enggak kayak lu pada di Pulau Jawa belum jadi demon. Bapak Ibu, saya tertampar begitu ada demon di kota Pekanbaru Bapak Ibu. Wow. Saya malu Bapak Ibu, maka saya bertang. Saya punya harga diri. Karena kita harus memberikan teladan ini Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah contoh itu sudah dibuktikan oleh para pemimpin-pemimpin kita di Live Good. Para demon, para platinum, para gold. Makanya malah hari ini follow the leader. Yang masih bronze segera naik jadi silver. Yang silver segera naik jadi gold. Yang gold segera naik jadi platinum. Betah amat di peringkat. Loh, emang kenapa Pak Hardy? Peringkat itu menentukan income. Saya ulang, peringkat itu menentukan income. Ya, jadi Pak Hardy kalau gitu gimana? Bapak Ibu mohon maaf sekalian. Saya jujur aja, waktu Dokter Sugeng jadi demon 3 bulan, saya terpukul Pak Ibu. Waduh. Dia di daerah, dia di Pekanbaru, gua di Jakarta, gua di Tangerang, gua di Pulau Jawa. Gua nggak pantas dilangkain sama leader Sumatera. Harusnya begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang ada dalam diri saya, makanya saya berpacu Bapak Ibu. Walaupun upline saya tuh nggak ngasih tahu saya Bapak Ibu. Saya motivasi diri saya sendiri. Abang kakak yang ganteng. Ya, jadi 001 Indonesia sudah memberikan contoh. Ya, para pemimpin sudah memberikan contoh. Tinggal Bapak Ibu follow the leader, selesai. Oke, yang kedua, Pak Hardy, kalau gitu gimana? Kalau gitu gimana Pak Hardy? Saya nggak nampak Pak Ibu, mohon maaf. Enggak lah, saya cuma cerita pengalaman saya.
Adapun yang nanti bagaimana itu perasaan Bapak Ibu saja. Saya cerita pengalaman pribadi ya. Jadi nggak usah baper-baperan, nanti nggak usah tersinggung sama saya, nggak usah marah ya. Jadi saya cerita pengalaman saya waktu 001 Indonesia jadi Demon, saya terpukul Bapak Ibu. Terpukul. Dalam agama saya dibilang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan. Jadi itu yang memotivasi saya untuk bertumbuh. Saya nggak lihat siapa kiri kanan saya Bapak Ibu. Yang penting saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Oke? Lihat yang kedua. Pak Ardi kalau gitu gimana? Harus menciptakan nilai tambah. Nah oke, balik lagi. Kita harus menciptakan nilai tambah. Terus harus menjadi person yang baik, jadi teladan yang baik. Ya, ini sudah ada nih dalam diri 001 Indonesia. Ya, saya ulang, sudah ada dalam diri 001 Indonesia. Beliau sudah memberikan contoh. Good entrepreneur, live good Indonesia. Saya ulang, good entrepreneur, live good Indonesia sudah dibuktikan oleh Dr. Sugeng Riyadi. Beliau 3 bulan bertumbuh jadi Demon. Ini luar biasa Bapak Ibu. Oke, next. Nah, inilah yang membuat saya secara pribadi, kenapa saya betul-betul mau all out menjalankan bisnis live good. Ya, basic income ini ada deal maker, ada platform maker. Nah, platform maker ini Bapak Ibu tinggal terjemahkan dengan sesuai dengan cara pandang Bapak Ibu sendiri. Oke, orang yang ahli dalam negosiasi, menegosiasi sesuatu, kesepakatan atau perjanjian, membuat kesepakatan ini penting ya. Seorang leader harus mampu jadi deal maker. Seorang leader harus mampu menaklukkan orang lain dengan kemampuan dirinya, dan dia harus mampu, oh, dengan siapa saya bicara, lawan bicara siapa. Dia punya kemampuan dengan itu. Nah, maka saya menganjurkan sama Bapak Ibu, jangan tinggalkan offline. Ya. Jangan tinggalkan home sharing. Kenapa? Karena di home sharing Bapak Ibu akan bertumbuh secara kepribadian. Bapak Ibu akan bertumbuh secara personality, menguasai betul. Oh, begini ngadepin orang A, begini ngadepin B, begini ngadepin C. Jadi Bapak Ibu punya pengetahuan. Karena kalau kita berhadapan dengan orang, negosiasi kita jauh lebih matang. Cara berpikir kita lebih hebat. Oke, terus platform maker. Platform maker ini seperti apa Pak Ardi? Satu perusahaan yang sudah disiapkan, ya, satu perusahaan yang sudah disiapkan oleh Live Good ini menggunakan satu platform yang Bapak Ibu terkonek semuanya. Makanya saya sangat enjoy, ya, saya sangat enjoy mengerjakan bisnis Live Good karena pengalaman saya di dunia offline, pengalaman saya di dunia online, saya diiringi lagi dengan SGR Academy. Jadi antara offline dan online ini harus beriringan, bertumbuh bersama Bapak Ibu. Bertumbuh bersama, home sharing itu harus ada, pertemuan itu harus ada Bapak Ibu. Terus untuk platform, untuk online juga harus bertumbuh. Makanya SGR Academy menyiapkan Zoom yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Bapak Ibu jujur ya, saya kemarin 2 hari yang lalu saya menemukan sebuah pola bagaimana mengerahkan tim, membuat fondasi bagaimana tim kita dan kita bisa passive income dari bisnis ini dengan mengarahkan kekuatan dan membongkar kekuatan SG Academy. Saya menemukan baru 2 hari ini Bapak Ibu. Oh, ternyata polanya begini. Karena saya discuss sama teman saya, seorang support system yang aman di Jogja. Saya cerita sama beliau, saya confirm, saya belajar sama beliau. Beliau bilang, begini Pak Hardi, gini-gini. Oke, akhirnya saya belajar sama anak Tiansi. Mereka cerita ke saya, oh begini, dulu Tiansi itu besar karena support system. Akhirnya saya cerita, oh gini-gini. Akhirnya saya ketemu, oh ini polanya. Oke, justru saya stay di Jogja itu dalam rangka mengisi kepala saya, mengisi pengetahuan saya, menyiapkan sebuah platform yang mana nanti untuk acara
recognition SGR Academy di Jakarta sepertinya, atau mungkin di mana, terserah kesepakatan para gold, kesepakatan para platinum nanti. Oke? Nanti para platinum, para gold akan diajak bicara oleh 001 Indonesia. Oke? Next, anak muda. Nah, inilah yang paling penting Bapak Ibu ya. Saya akan sedikit menceritakan tentang attitude. Nah, attitude ini biasanya attitude ini dalam keseharian Bapak Ibu, saya gini, ada dua definisi attitude yang hari ini kita bisa belajar. Pertama nih, ada orang nih kayak gini, contoh. Attitude pertama, ketika seseorang jalan, ya, ketika dia naik sepeda jalan jatuh, ternyata begitu jatuh dia lihat, oh, saya jatuh karena ada pasir. Saya jatuh karena ada kulit pisang. Udah dia jalan lagi. Attitude orang pertama. Terus ada attitude orang kedua. Begitu dia jalan, kepleset dia jatuh. Oh, penyebab saya jatuh ada kulit pisang. Maka kulit pisangnya dia pinggirkan. Pasirnya dia pinggirkan Bapak Ibu. Oh, berarti kalau saya tidak pinggirkan nanti membahayakan orang lain. Ini attitude kedua. Ya. Nah, attitude kedua. Nah, attitude ketiga Bapak Ibu, setelah dia tahu ada kulit pisang, dia buang, dia tidak akan situ lagi. Nah, ada orang yang sudah pernah jatuh berkali-kali main bisnis investasi, main bisnis BO. Begitu ditawarkan 1%, ditawarkan 2%, dia belok lagi. Padahal dia sudah pernah jatuh kali-kali di situ. Nah, attitude inilah mencerminkan ketidakmampuan dia dalam berpikir Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu nih sama Bapak Ibu ya. Maaf. Sebodoh-bodohnya sapi, kalau dia masuk lubang, ya, dia masuk lubang lewat situ, ya. Dia masuk lubang lewat situ. Besoknya lagi kalau ditarik lewat situ, dia nggak mau, Bapak. Itu sapi loh. Kita sudah berkali-kali jatuh di investasi, sudah berkali-kali jatuh di bisnis 1%, 2%, 3%. Kita tahu endingnya scam, masih aja diulang-ulang. Apa bilangnya? Untuk penyelamatan sesaat. Begitu 3 bulan, hidupnya rusak lagi. Begitu 4 bulan, hidupnya berantakan lagi, dikejar-kejar orang lagi. Gara-gara ingin mencari biaya operasional. Ini attitude Bapak Ibu. Bukannya begitu dia mentok, dia mulai cari solusi. Solusinya apa? Oh, kalau pola begini tidak pas, saya harus polanya begini. Tetap jalurnya live good. Bukan menghindar, menghilang, lalu mengerjakan yang lain. Nggak begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya jalan lagi ke situ, saya pasti kepleset lagi. Karena ada BO, ada investasi. Kalau saya jalan lagi ke situ, biasanya perusahaan Indonesia itu nggak kuat secara sistem. IT-nya lemah. IT-nya lemah secara IT. Akhirnya dijebol. Modalnya nggak kuat. Ketika modalnya kuat, produknya inden. Dia mengulangi lagi. Jalan lagi di bisnis kayak begitu. Mulai lagi. Berat attitude-nya. Iya kan? Attitude-nya yang tidak pas itu Bapak Ibu. Oke? Mau yang mana? Ayo, mau milih yang mana? Begitu mentok, lalu cari solusi, tetap jalan pada rule-nya, atau langsung menghindar? Atau cari jalan pintas? Enggak lah Bapak Ibu. Ya, kita udah bosen. Produknya inden. Ya, karena online nggak punya modal. IT-nya jebol, ya, dibobol. IT-nya jebol nih, dibobol nih. Kan biasanya gini, IT ini kan kita percayakan sama orang. Owner ini karena nafsunya gede, ya, saya ulang. Owner ini karena nafsunya gede, ingin jadi owner, dia pakai IT. Begitu IT-nya ini sudah lihat duit, ya, wah udah, belok, IT bobol. Dia ulangin lagi, masih kepengin jadi owner. Ya kan? Aduh Bapak Ibu, saya terus terang aja. Saya sudah
Saya punya harga diri, saya nggak mau merusak nama baik saya lagi. Live Good adalah perusahaan yang sudah benar, sudah ada di 200 negara. Tinggal saya bertumbuh saja, tinggal saya mengimbangi saja, tinggal saya cari polanya untuk mudah, gampang, dan bisa. Ini attitude saya terhadap Live Good. Ini attitude saya terhadap SGR Academy. Begitu tim saya nggak mau ikut Zoom, saya cari solusinya Bapak Ibu. Bagaimana tim saya ikut Zoom? Bukan saya menghindar, bukan saya lari Bapak Ibu. Nggak begitu attitude saya. Nggak begitu attitude seorang Hardi. Oke, ini kaitannya dengan attitude. Terus Pak Hardi, yang kedua apa? Dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Baik di dunia maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya hadirnya kita membawa pengaruh terhadap kehidupan orang lain. Penting ya. Jadi kalau bukan, aduh, ini lagi ngetren asuransi ini, ikut ke sono. Ini lagi booming, ikut ke sono. Tidak punya prinsip. Ya. Tidak punya prinsip yang jelas. Tidak punya sikap. Tidak punya attitude untuk ngebangun brand dirinya, sehingga gampang goyang. Orang ke kanan ikut ke kanan, orang ke kiri ikut ke kiri, orang lagi booming ini ikut. Bapak Ibu, gua mau udah duluan kali. Gua nggak ikut-ikutan dah. Ya, gua ikut-ikutan say. Nih lihat tuh, ya kan? Gua nggak ikut-ikutan ya. Oke, lanjut next anak muda. Ini yang paling penting ya. Super disiplin. Saya sarankan sama Bapak Ibu, disiplin sama diri, disiplin sama sikap. Disiplin sama mental, disiplin sama attitude diri kita. Ya, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh leader lain. Hanya saya kalau di Jakarta tuh leader mau prospek saya sungkan. Leader mau prospek saya takut. Kenapa? Tuh kalau prospek Hardi lu mikir 12 kali tuh. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Saya punya prinsip. Saya punya sikap Bapak Ibu. Ya. Saya tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Ya. Tuh kan mbah saya tuh. Live Good harga mati ya. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus disiplin sama diri kita, sama pikir kita, sama mental kita, dan keseharian kita Bapak Ibu. Ya. Sehari-hari harus disiplin, baik pemikiran, kehidupan, pola hidup sehat, pola berpikir, pola dalam mendekatkan diri spiritual kepada Allah. Nah itu penting. Terus evaluasi, terus evaluasi. Kayak saya nih ya, Bapak Ibu mohon maaf ya. Saya setiap kali saya Zoom, saya tuh selalu lihat lagi, putar ulang. Kira-kira ada nggak omongan gue yang salah, yang membuat orang lain terluka. Itu saya masih sering evaluasi Bapak Ibu. Saya takut sekali karena takut sekali orang tersinggung. Makanya saya selalu minta maaf, izinkan saya minta maaf. Saya takut melukai hati teman-teman. Gitu ya. Evaluasi pikiran kita, ucapan kita Bapak Ibu. Lalu apalagi Pak Hardi? Upgrade diri dalam segala hal. Saya ulang, ini penting ya. Saya ulang, upgrade diri dalam segala hal, termasuk teman, termasuk berteman. Cara kita berteman, cara kita menghargai teman, dan dengan siapa kita berteman. Terus upgrade dirinya. Kalau temannya yang kira-kira tidak positif, yang membuat pikiran kita tidak positif, tinggalkan dulu saja. Kenapa? Karena nanti pikiran kita jadi tidak positif. Ya, upgrade teman kita, upgrade cara berpikir kita, upgrade tindakan kita Bapak Ibu. Terus apalagi disiplin? Disiplin memanfaatkan waktu. Saya Bapak Ibu mohon maaf ya. Saya kalau pagi itu pertama saya jaga badan saya happy-happy dengan diri saya happy-happy sama diri saya dan yang menciptakan saya. Kalau pagi itu saya happy-happy. Terus saya telekonferen itu udah pasti kalau pagi. Jadi saya meluangkan waktu tuh bener-bener disiplin saya dengan waktu saya, Bu. Ya. Bahkan nih teman-teman nih yang datang ke Jogja, yang mau datang ke kos-kosan saya bilang kalau mau datang ke tempat saya batasnya hanya selesai, waktunya hanya selesai ba'da isya, selesai close, saya tutup. Terus
Kalau mau ketemu hanya dari habis zuhur sampai dengan ba'da isya, itu waktu saya free. Ya. Ba'da zuhur sampai isya itu waktu saya free. Nah, pagi saya telekonferensi. Pagi itu saya pasti telekonferensi untuk luar kota. Itu udah pasti Bapak Ibu kalau pagi. Saya telekonferensi sama tim saya, bikin pertemuan di tim saya, itu pagi. Pertemuan online itu udah pasti kalau pagi. Sampai sebelum zuhur dan waktu saya duha ngaji itu pagi. Oke? Oke, itu yang kedua. Oke, kita next. Nah, ini penting ya, ini penting. Ini ada dalam sosok 001 Indonesia ya. Bapak Ibu, 001 Indonesia sudah memberikan contoh. Ya, ulang. 001 Indonesia selalu memberikan contoh dan teladan buat kita semua. Begitu murah hati, begitu gampangnya beliau untuk giving, begitu gampangnya beliau rendah hati untuk berbagi, ya. Karena apa Bapak Ibu? Berkah memberi itu adalah salah satunya membuka pintu rezeki. Jadi, saya ulang nih. Jadi, kalau hari Kamis terima bonus, jangan lupa hari Jumat sedekah. Ya, jangan lupa hari Jumat sedekah kalau habis terima bonus. Karena supaya apa? Supaya kita tahu itu ada rizki orang lain yang dititipkan oleh Tuhan lewat kita. Ya, jadi saya ulang. Kalau hari Kamis kita sudah terima bonus, lakukan seperti Mbak Sodik tuh. Makan gratis hari Jumat, datang ke rumahnya. Makanya bonusnya puluhan juta. Nggak ada habis-habisnya tuh bonusnya Mbak Sodik. Ya kan? Terus sampai beliau bisa beli mobil dengan 850.000. Karena apa? Bapak Ibu jangan lihat Mbak Sodiknya seorang petani. Bapak Ibu jangan lihat Mbak Sodiknya pinter. Bukan hanya pinter, bukan hanya seorang petani, bukan hanya orang yang rendah hati, tapi beliau juga sangat memberi. Kenapa? Bapak Ibu lihat dong, hari Jumat beliau berbagi. Masya Allah Bapak Ibu, pintunya selalu terbuka untuk memberikan makan kepada tamunya yang datang. Wow, luar biasa. Ternyata salah satu berkah dari memberi itu adalah membuka pintu rizki. Yang kedua, membersihkan harta. Pak Hardi, saya kan bonusnya masih kecil. Justru karena masih kecil lah kamu memberi supaya kamu dibukakan pintu rizki. Pak Hardi, bonus saya 100.000. Justru karena 100.000 itulah kamu sedekahkan 10.000 supaya bonus kamu bisa jadi ratusan ribu bahkan jutaan. Jangan sedekah nunggu kaya. Orang kaya mah nggak usah sedekah, udah kaya Bapak Ibu. Ya. Pak Hardi, kalau gitu gimana? Memberi dan memberi, kita akan diberi Bapak Ibu. Tidak ada satu perintah ayat Quran pun atau kitab suci manapun ketika memberi tidak ada balasannya. Pasti kata Tuhan, kata Allah, pasti aku akan balas, niscaya aku balas berlipat-lipat. Dan salah satunya memberi, menjauhkan diri dari malapetaka dan bencana Bapak Ibu. Menjauhkan diri seseorang dari mara bahaya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika dapat bonus hari Jumat, Kamis, jangan lupa sedekah. Ya, supaya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, terus apa lagi? Dapat pahala. Nih ya, saya ngomong nih jujur. Coba tanya sama hati deh. Ini berapa orang yang peserta nih? Berapa orang? 420. 420 ya, 420. Kalau Pak Agung memberi, kira-kira yang senang orang yang diberi apa Pak Agung yang memberi? Yang diberi Pak tentunya. Yang diberi senang. Pak Agung memberi senang nggak? Tentu senang. Senang kan? Nah, iya. Artinya ketika kita senang, yang diberi senang, maka energinya luar biasa balik kita. Betul. Nah, artinya Bapak Ibu, ini sudah terbukti sama siapa? 001 Indonesia itu kalau ngeluarin uang dari kantongnya, itu lembarannya warna biru sama merah Bapak Ibu. Ya, udah ada contohnya. Pak Hari, kalau gitu saya gimana? Mulailah dari yang kecil. Ya, mulailah dari yang kecil. Oke, next anak muda. Oh, ini udah mau jam 9 aja ya.
Nah, ini poin yang paling penting. Ya, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu melihat ke belakang. Pernah dengar kan 001 Indonesia, Dr. Sugeng Riyadi, beliau selalu bilang ingin membahagiakan orang tuanya. Beliau dilahirkan seorang ibu, ya, seorang ibu yang notabene-nya adalah membesarkan beliau sendirian. Ibu yang membesarkan anaknya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Tapi begitu beliau berhasil memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci, memberangkatkan keluarganya ke Tanah Suci. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, kepada ibunda, ayahanda, abang kakak semuanya, ketika Anda mau sukses, lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bagi yang masih muda-muda, berbuat baiklah nak pada orang tuamu. Karena orang tuamu membesarkanmu, melahirkanmu, taruhannya nyawa antara hidup dan mati, bergelimang darah, bercucuran keringat beliau. Maka suksesmu hari ini adalah tanggung jawabmu untuk membahagiakan dia. Jangan pernah sakiti hatinya dengan kata-kata. Jangan pernah sakiti hatinya dengan ucapanmu. Jangan pernah sakiti hatinya karena tindakanmu yang tidak pas. Jangan pernah sakiti hatinya dengan kamu main bisnis investasi, main bisnis BO yang ujung-ujungnya kamu menipu orang. Bapak Ibu, orang tua kita sudah cukup menderita membesarkan kita. Beliau punya harapan besar untuk kita bisa bahagia, sejahtera. Bapak Ibu, dia butuh doa dari kita. Jangan repotkan mereka lagi dengan air mata, Bapak Ibu. Bahagian mereka, lihat mereka tersenyum, hormati dia. Bapak Ibu, kalau ada rizki, bagikan mereka, sejahterakan mereka. Berangkatkan dia ke Tanah Suci, belikan dia kendaraan, belikan dia rumah, bikin hidupnya nyaman. Maka Bapak Ibu akan dikasih kenyamanan yang jauh lebih hebat ke depan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan orang tua kita raja, kita akan dirajikan raja oleh Allah, Bapak Ibu. Pesan saya satu, Bapak Ibu, bahagiakan kedua orang tua kita. Kalau yang masih ada, kalau yang sudah tidak ada, doakan lalu berikan sedekah atas nama orang tua kita. Saya sharing nih, tidak menggurui nih, sharing dikit. Ya, sharing sedikit. Begitu keluarkan uang warna biru, bilangnya begini, ya Allah, dengan sedekah ini ampunilah dosa kedua orang tuaku. Lapangkanlah kuburnya, bebaskan dia dari siksa kubur. Antarkan dia ke surgamu ya Allah. Begitu setiap keluarkan sesuatu, ucapkan doa. Ya Allah, dengan sedekah ini ampuni dosa kedua orang tuaku, bebaskan dia, sembuhkan penyakitnya, ringankan bebannya. Kalau Bapak Ibu belum bisa berbuat untuk orang tua lebih, cukup dengan itu sudah cukup. Atau berdoa pada saat Anda melaksanakan ibadah. Baik, abang kakak, ibunda semua, terima kasih banyak. Saya happy sekali berada di SGR Academy. Saya akan bertumbuh bersama dengan SGR Academy. Saya akan bersama-sama dengan Pak Ibu. Kita bertumbuh sama-sama dan kita belajar sama-sama. Terima kasih banyak. Saya tidak bermaksud menggurui ibunda, ayanda, abang kakak semuanya. Saya kembalikan kepada Agung. Mohon izin, mohon maaf, maafin saya. Terima kasih Pak Agung, silakan.